Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M. Panggabean melakukan sidak di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terkait laporan anggur muscat impor yang mengandung residu pestisida berbahaya. Sidak yang dilaksanakan bertujuan untuk memastikan semua komoditas tumbuhan yang masuk ke Indonesia memenuhi prosedur karantina sesuai dengan regulasi keamanan pangan. Sahat menuturkan keberadaannya di Jawa Timur selama 3 hari adalah mengcross-check sejumlah komoditi impor, salah satunya adalah buah anggur. Usai itu, pemirsa, usai melakukan pengecekan sejumlah barang, terutama sektor pertanian, Sahat memastikan seluruhnya aman. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia melakukan sidak di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terkait laporan anggur muscat impor yang mengandung residu pestisida berbahaya. Bagaimana hasil sidak tersebut? Kita akan berbincang dengan Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M. Panggabean yang saat ini sudah bersama kami. Selamat siang, Pak Sahat. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Sahat, bagaimana hasil sidak yang telah dilakukan? Apa saja yang perlu diperhatikan, Pak Sahat? Ya, baik. Ingin kami sampaikan bahwa kemarin sebenarnya itu adalah kegiatan rutin yang kita lakukan karena Badan Karantina itu sesungguhnya melakukan pengawasan secara berkala untuk seluruh produk-produk tanaman atau pangan segar yang masuk ke Indonesia. Nah, kebetulan kemarin itu kita melihat ada komoditi anggur muscat, dan selain anggur muscat juga ada komoditi lain juga kita periksa kemarin, dan semua pegawai karantina melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diarahkan. Nah, hasil dari pemeriksaan itu datanya adalah memang bebas dari pestisida yang kemarin diisukan. Namun ingin saya sampaikan juga sesungguhnya Badan Karantina itu bukan hanya memantau terkait dengan cemaran pestisida, tetapi juga terkait juga dengan cemaran-cemaran biologis lainnya, seperti serangga, virus, bakteri, dan juga cemaran-cemaran logam berat. Nah, ini semuanya kita periksa dengan baik, dan selama setahun ini, khususnya anggur, kita sudah memeriksa sebanyak 772 sampel, dan hasilnya semuanya negatif atau di bawah ambang batas yang diizinkan. Saya pikir demikian, Mbak, hasil yang bisa kami laporkan kepada masyarakat Indonesia. Pak Sahat, kami ingin mengetahui jika ada laporan ataupun kekhawatiran mengandung residu pestisida terhadap komoditi yang saat ini masuk ke Indonesia, apa saja yang dilakukan, bagaimana tahapannya, dan apa yang diperiksa dari pihak petugas sana? Ya, baik. Mungkin kami sampaikan juga bahwa sekarang karantina ini punya program namanya prior notice atau pre-border. Artinya seluruh komoditi-komoditi yang masuk ke Indonesia, sebelum barang itu masuk ke Indonesia, itu semua dokumennya sudah dikirim ke Indonesia, termasuk sertifikat kesehatannya, sertifikat hasil laboratoriumnya, oleh laboratorium di negara sana yang kita akuin. Artinya laboratorium itu terakreditasi. Jadi sebelum barang itu sampai, sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah kita terima. Kita pastikan bahwa dokumen itu benar. Sehingga ketika sampai di pelabuhan, kita akan cross-check lagi. Nah, parameter yang kita periksa tentunya parameter yang sudah disepakati. Termasuk tadi itu cemaran-cemaran pestisida yang sekarang ini ramai dibicarakan. Dan kami pastikan bahwa semuanya sudah diperiksa juga di laboratorium yang ada di Indonesia. Laboratorium di Indonesia juga sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi ISO 17025. Artinya hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan secara internasional. Jadi itu. Nah, kalau ada temuan-temuan yang mengandung cemaran-cemaran, tentu karantina itu akan dua yang dilakukan, ditolak atau dimusnahkan. Itu terkait dengan komoditinya. Dan juga terkait dengan negaranya, kita akan membuat surat NNC, Notification of Non-Compliance. Artinya kita kabari, kita beritahukan bahwa barang mereka itu tidak sesuai dengan yang disepakati. Nah, ini yang kita lakukan, dan itu terus kita perkuat supaya semua komoditi yang masuk ke Indonesia itu benar-benar sehat dan dijamin oleh negaranya
Dan kita juga memastikan juga di Indonesia diperiksa oleh laboratorium kita yang terakreditasi. Saya pikir demikian dari Badan Karantina Indonesia, Mbak. Pak Sahat, apakah sebenarnya secara kasat mata ini warga secara umumnya ini bisa melihat bahwa sebuah komoditi ataupun kita ambil contoh anggur bisa terlihat apakah ini merupakan buah yang tercemar pestisida ataupun tidak, Pak Sahat? Oh iya gini, jadi untuk cemaran-cemaran ini kita harus diuji di laboratorium karena tentu dari negara sana juga sudah diperiksa dengan baik. Nah karena kandungannya juga sangat kecil, memang harus membutuhkan alat laboratorium. Jadi secara fisik tidak bisa kita lihat, kita bedakan kalau untuk jumlahnya sangat sedikit yang selama ini beredar. Jadi satuannya cuma 0,01 ppm dan itu sangat tidak mungkin bisa kita lihat secara fisik. Nah untuk itu perlu kita periksa di laboratorium. Nah itu dia yang saya sampaikan tadi, laboratorium kita juga sebenarnya sudah terakreditasi. Nah untuk itu jangan khawatir, semua produk yang masuk ke Indonesia itu sudah diperiksa oleh karantina dan aman dan memenuhi standar baku mutu yang disepakati di internasional. Saya pikir demikian, Mbak. Iya. Pak Sahat, seperti apa pengawasan yang dilakukan untuk mencegah pangan yang berbahaya ini bisa masuk ke Indonesia, Pak Sahat? Oh iya, gini, jadi kita pastikan bahwa negara mitra kita yang mengirim komoditi ke Indonesia juga bertanggung jawab untuk memastikan barang itu sehat. Itu dulu, itu komitmen. Kita punya protokol untuk itu. Jadi, dan kita juga akan ke sana memastikan bahwa pertama, di kebunnya apakah sudah dilakukan pertanian yang baik, good agriculture practices, kemudian juga di packing house-nya, di pelabuhannya juga begitu dikirim juga kita pastikan itu semuanya itu berjalan dengan baik. Nah juga kita pastikan juga di Indonesia juga kita periksa. Jadi kita yakin bahwa di negara sana pun pihak mitra kita itu bertanggung jawab, negaranya bertanggung jawab. Dan juga tentu pelaku usahanya bertanggung jawab. Nah ini komitmen-komitmen ini yang terus kita jaga dengan negara-negara mitra kita, dan kami Badan Karantina Indonesia juga akan melakukan monitoring ke negara asalnya di mana komoditi itu berada di seluruh dunia, bukan hanya isu Cina aja, di seluruh dunia yang komoditinya akan masuk ke Indonesia, kami akan melakukan survei juga, monitoring juga ke lokasi di mana komoditi itu dibudidayakan. Saya pikir demikian, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Pak Sahat Panggabean selaku Kepala Badan Karantina Indonesia atas informasinya dan juga bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak Sahat. Selamat siang Mbak. Pemirsa, anggur Shen Muscat sedang menjadi perhatian publik setelah otoritas Thailand menemukan adanya kandungan residu bahan kimia berbahaya pada buah tersebut. Lalu bagaimana peredarannya di Indonesia? Berikut liputan dari reporter TV One Kristanti Yosefa. Pemirsa, anggur hijau Shen Muscat ini memang tengah menjadi perbincangan atau sorotan di masyarakat saat ini, terutama menyusul temuan di Thailand yang mana penelitian menemukan bahwa di anggur Shen Muscat ini ditemukan adanya sisa pestisida atau residu pestisida yang mana mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kalau itu terjadi pemirsa di Thailand, lantas seperti apa di Indonesia? Apakah masih ada peredaran dari buah Shen Muscat ini? Saat ini saya sudah berada di salah satu pasar di kawasan Jakarta Timur dan kami memang masih menemukan adanya anggur Shen Muscat yang dijual ya. Untuk mengetahui seperti apa pemirsa lebih lanjut terkait dengan buah yang satu ini sudah ada bersama saya pedagang buah Ibu Rohimah ya. Selamat pagi Bu Rohimah, kalau boleh tahu sudah jualan anggur Shen Muscat ini sejak kapan? Sudah 3 tahun yang lalu ya, sejak viral gitu. Oke, berarti viral sejak 3 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu sekilonya berapaan sih Bu? Sekilonya harganya 70.000 untuk sekarang. Ya. Waktu viral itu sempat turun gitu kan, 60.000, 50.000, sekarang mahal lagi gitu. Banyak dicari masyarakat nggak sih Bu? Laris nggak sih? Laris banget waktu ininya viral tuh, laris banget sampai habis 5 krak dalam sehari gitu. Kalau boleh tahu Bu, ini dapat anggurnya dari mana? Pasar Induk Kramat Jati. Ini buahnya impor ya? Impor semua. Dari mana? Untuk ini ada yang dari China sih. Nah, kan beberapa waktu belakangan rame nih Bu ya info tentang kalau di Thailand katanya ditemukan sisa pestisida. Kalau tanggapan dari Bu Rohimah sendiri selaku penjual seperti apa sih Bu?
Kalau saya sih baru dengar, cuman untuk tanggapan seperti itu khawatir juga sih ya akan mengurangi pembeli gitu ya. Tapi untuk sekarang ini sih masih pembelian bagus ya, nggak ada keluhan atau komplain dari masyarakat, belum ada gitu. Oke, Bu, kalau boleh ditunjukin dong perbedaannya antara buah anggur Shine Muscat ini dengan anggur yang biasa seperti apa sih mungkin? Kalau perbedaannya tuh ya, kalau ini kan lebih enak, dimakannya juga lebih krekes gitu daripada anggur biasa. Kalau itu kan udah umum dari zaman dulu udah ada. Kalau ini kan baru ya, udah 3 tahun ini adanya. Kalau dari Bu Rohimah sendiri, harapannya buat pemerintah Indonesia seperti apa sih menanggapi adanya kasus ini? Kalau harapan saya ya pemerintah sini juga waspada juga sama keadaan seperti ini ya, Bu, cepat-cepatlah cari tahu, dikeluarkan BPOM-nya biar kita masyarakat juga aman gitu kan untuk konsumsinya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rohimah. Itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu penjual buah di kawasan Jakarta Timur. Nah, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari konsumen, juga ada salah satu pembeli yang akan kita coba wawancarai. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asep, selamat pagi juga ya. Oke, Pak Asep, sebelumnya sudah pernah coba belum nih anggur Shine Muscat? Saya udah hampir sering sekali karena rumah saya dekat sini, udah sering banget makan buah anggur yang lagi viral ini gitu. Iya. Emang rasanya kayak gimana Pak? Aduh, luar biasa rasanya, udah warnanya bagus, dia besar-besar ya. Itu rasanya beda banget. Beda banget sama anggur yang walau impor yang seperti hitam ini, ada yang merah. Dia sepertinya bukannya manis, tapi manisnya seperti madu gitu, ada lengket-lengketnya dikit. Jadi saya tuh ketagihan gitu, karena saya beli lagi gitu. Oke Pak, kalau kita bicara di Thailand kan kemarin ditemukan ya rame, katanya ada sisa pestisida yang ditemukan. Harapannya sebagai konsumen nih kepada pemerintah mengetahui kalau di negara lain seperti itu. Tanggapannya seperti apa sih Pak, harapannya ke pemerintah? Harapan saya sih ya, saya sempat kaget juga sih, tapi ya karena saya sering menganyui ya nggak ada efek sampingnya gitu ya. Cuman saya minta pemerintah lebih jeli lagi lah, lebih teliti lagi sebelum buah impor itu masuk ke Indonesia, diteliti dulu, jangan sudah kejadian begini baru diviralin atau ada bahan kimianya. Itu jadi membuat yang konsumen yang udah suka jadi kembali nggak suka lagi atau dia ngurangin ya gitu aja. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan saya juga dengan salah satu konsumen ya yang juga pernah mencoba buah Shine Muscat dan juga berharap hal yang sama kepada pemerintah untuk semakin waspada dan juga meningkatkan regulasi ketika menerima buah impor dari negara lain. Kemarin pemirsa Kepala BPOM RI yakni Taruna Ikrar menyatakan juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait dengan kasus ini dan kita tentu menunggu seperti apa nanti hasil dari kerjasama di antara kedua lembaga negara ini. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Firdaus, TV One mengabarkan.